Saya punya nama Rubin Ong. Ya, dari wajah si saudara memang belum kenal, jadi masih mendeteksi siapa ini orang sebetulnya ya. Saya direkomen sama sahabat adik rohani saya. Mungkin sering ke sini namanya Pastor Wigan Sugandi. Ya, yang orangnya kecil-kecil pendek-pendek. Oh salah Pak, ya salah. Ya, orangnya tinggi besar ya. Saya kenal dia sudah lama banget sebelum Indonesia merdeka. Enggak lah terlalu lama lagi ya. Nah, dia seorang pengajar bagus, diurapi Tuhan, dosen yang diurapi Tuhan. Jadi saudara ya mungkin sangat diberkati dengan apa yang dia kerjakan di sini ya. Thank you Brother Richard yang invite saya ya. Jadi saya nggak menyangka kumisen ternyata. Ya, teman saya banyakkan Richard ya polos-polos ya. Jadi ya saya bercanda sedikit karena saya kayak tegang sekali di sini ya bayangkan. Padahal saya pelayanan udah puluhan tahun loh bayangannya. Jadi ya kan mungkin suasana saking teduhnya sampai saya kemudian terhanyut dalam keteduhan Pak. Nah eh, temanya luar biasa. Keputusan yang menurut saya perlu kita apa sih namanya ya perlu kita cermati. Nah eh, Bapak Ibu kan ini ibadat datangnya Sabat ya Pak, betul ya Sabat. Nah sebetulnya kan begini, kalau Bapak Ibu baca Alkitab secara narasi, saya tidak mau membaca Alkitab secara dogmatik, doktrin nanti ribut terus kan. Tapi kalau kita baca secara naratif, itu kan penciptaan langit dan bumi itu tenang banget, sangat tenang. Dan Tuhan itu sistemik loh menciptakannya. Ya, Bapak pelajari aja. Ya, sementara kalau saudara tahu teori Big Bang kan, Big Bang teori ya, tahu ya. Wah katanya dunia diciptakan karena dewa marah, berantem, nanti rebutan antara kakak sama adik, jadi kacau balau, wah berantakan. Tuhan nggak begitu. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Syamaim dan Eretz, itu tenang sekali, tenang, tenang, tenang dan sangat sistemik, sangat sistemik. Ya, jadi orang Kristen mesti membangun sistem ini. Nah, Sabat itu buat saya bukan sekedar hanya kita tenang secara fisik saja, tapi kan Sabat melawan sistem yang ada di luar sana, di mana sistem kacau, orang terburu-buru, bayangkan. Orang berkata begini, kalau nggak cepat nggak kaya Pak, kalau nggak ikut-ikutan gila nggak bisa kaya. Makanya banyak yang gila kan akhirnya Bapak Ibu ya. Tapi kan Sabat nggak begitu. Sabat itu bentuk perlawanan terhadap semua sistem yang ada, sistem dunia. Ya, mungkin Pastor Wikan sudah mengajar bumi dan dunia beda ya. Bumi itu tempat, dunia sistemnya, kosmos. Nah, kata bumi yang luar biasa lebih banyak disebut ya kira-kira 2875 kali dibandingkan surga. Surga 670 sekian kali. Eret itu, eret ya, tanah. Ya, Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, kalau Bapak Ibu membaca ternyata bahwa Sabat itu adalah bentuk sebuah sistem yang sangat tenang. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu akan setuju ini atau tidak. Sabat itu sebuah bentuk inaugurasi. Di mana begini, manusia kemudian dipercaya untuk mengelola bumi ini. Tapi tentunya terkonek dengan pribadi Tuhan. Jadi inaugurasi. Jadi orang tafsirkan begini, waktu hari ketujuh Tuhan istirahat, kita pikir Tuhan capek. Enggak lah, Tuhan tidak pernah capek. Yesaya 40 berkata, Tuhan tidak pernah lelah. Ya kan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan tidak pernah capek. Tapi kan itu sebuah bentuk ini. Sudah selesai nih. It is finished. Perfect. Semua. Sudah. Sudah selesai. Makanya saudara kalau mau menghadapi kekuatan di luar sana yang pakai sistem, ya saudara harus membangun sistem ini, sistemnya Tuhan. Tuhan rapi sekali. Ya kita kadang berharap kan begini, pemimpin Indonesia tiba-tiba muncul kayak apa Satrio Piningit misalnya. Ya tiba-tiba berubah semuanya jujur. Lah kalau tidak dimulai dari kita, makanya sistem yang bagus dimulai dari kepemimpinan pribadi kita. Iyalah. Kalau di keluarga ribut terus bagaimana hasilkan sistem bagus? Saya ini kan orang traveling Bapak Ibu. Suka traveling Pak saya. Ya, jadi tadi Pak Pastor Purwat tanya, Pak Rubin pelayanan, ya saya ini perintis jemaat, 7 kali saya merintis gereja. Ya, saya pelayanan dalam anugerah Tuhan Pak, hampir 40 tahun saya pelayanan. Jadi kaki saya menginjak banyak pedalaman. Ya, saya tidak ukur pelayanan sukses dari luar negeri lah, sama saja. Ya akhir bulan ini dalam anugerah Tuhan nanti kalau Tuhan berkenan saya akan ada di US mungkin hampir sebulan karena mesti muter ke tempat teman-teman. Ya udah agak lama saya nggak pergi ke sana. Ya
Tapi orang kemudian tanya begini, ya, orang kan berkata begini sama saya, Pak Rubin, selama banyak traveling itu, ya itu, saya belajar untuk membangun hal-hal yang simple saja. Misal ya, misal, mungkin agak picisan ya. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya kalau tidur di hotel, customer kan raja. Customer kan raja Pak ya. Iyalah, wong saya bayar kok. Ya tinggal kemampuan kita punya doinya, kepengnya orang Ambon bilang, jianya seberapa ya tergantung milih hotel bintang apa gitu. Tapi kan namanya pendeta apa saja lah ya. Ya apa saja yang penting bisa tidur dan kita bisa berdoa. Tapi begini, sampai hari ini Pak, kalau saya bangun tidur, saya selalu beresin kamar tidur saya, even itu di hotel. Sudah bertahun-tahun. Cuman saya membina anak saya awal-awal gagal. Anak saya bangun kayak kapal Titanic Pak. Pecah semua. Saya bilang, sayang jangan, mulai dari kamu dulu. Udah, enggak usah menuntut yang lain mesti apa. Kita kan suka nilai orang, marahin orang, tuntut orang. Sementara, sistem diri kita sendiri belum beres. Maaf ya, kata Indonesia penuh kemuliaan masih wacana. Diri sendiri belum penuh kemuliaan kok. Mulia kan nggak ada urusan dengan merinding. Nah, saudara kalau mau merinding jalan di kuburan pukul 2:30 hari itu pasti merinding itu, ya kan? Ya saudara ada di kamar mayat pasti merinding itu. Oh iyalah pasti. Bukan, kalau lagi pacaran merinding-merinding itu bukan kemuliaan Tuhan, itu nafsu yang perlu ditengking Bapak Ibu ya. Nah, maksud saya begini, nah suami istri kalau sudah nggak merinding lagi bahaya. Lihat sekretaris merinding, itu bukan diurapi Bapak Ibu, dosa itu kalau diterusin. Nah, tapi kemudian saya sadar iya ya, kemuliaan kan kabot, kualitas kan. Doksa Yunaninya. Kualitas. Nah orang berkualitas jangan main-main untuk sogok dia sama uang. Saya paling marah kalau orang mengukur saya dari hal begituan. Pelayanan yo, tapi kita nggak ada persembahan gede. Kamu pikir saya barang? Ya terserah kalau ada orang mau dibegitukan. Saya tuh udah nggak mainan di area begitu Pak. Saya nggak ngukur orang sukses dari mobilnya keren kok. Biasa aja, dunia punya kok. Loh, dunia punya. Makanya saya kalau disuruh khotbah 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit, saya nggak mau Pak. Ada orang khotbah ya ampun, dulu kendaraanku stangnya lurus, mau sepeda, sekarang stangnya bulat. Ya kan, makan daging lagi jaguar Pak. Orang ketawa dan berkata, saya bilang yang beginian sudahlah, jangan dikhotbahkan, ngapain lagi. Coba saudara pernah ketemu orang yang sulit tapi tetap setia. Saudara pernah ketemu dokter yang tidak mata duitan, melayani orang dengan hati tulus. Nah itu lihat Tuhan yang begituan, tidak perlu yang spektakuler gimana Bapak Ibu. Nah sabat itu begitu, ini sistem ini, sistem ilahi. Nah saya kenapa bawa saudara ke arah situ? Karena begini ternyata, kalau kita memang hidup dalam ketenangan yang dalam, saya tidak bilang tenang saudara diam-diam, nggak ngomong, bukan. Ada orang coba pergi ke tempat mana, tapi kalau pikirannya kacau ya kacau juga. Retret kan nggak perlu pergi ke gunung mana. Pergi ke gunung mana kalau pikirannya tetap pikiran salah ya tetap saja gelisah. Saudara, bahkan saudara di tengah-tengah orang ramai, saudara bisa tetap mengalami Tuhan. Yang aneh kalau orang di gereja nggak ngalami Tuhan. Cuman ngalami ibadah bagus, musik keren, LED bagus. Pertanyaan saya, yang penting kan ngalami Tuhan. Even di tengah kesusahan. Ya istriku setahun yang lalu mesti operasi kanker ganas. Sampai hari ini masih treatment. How come? Saya tidak ngomong teman-teman, beberapa marah Pak sama saya Pak. Ngapain? Kamu kok nggak kasih tahu kita? Ngapain kasih tahu lagi? Nggak penting lah beginian. Ya, wong saya dapat apa saja tidak pernah kasih tahu kalian kok ngapain yang beginian. Nanti dipikir saya victim main play victim, ya self pity tidak penting. Tapi yang saya belajar dari my wife, bukan karena dia istri pendeta, Pak. Istri pendeta yang panik banyak, Pak. Ya, yang kemudian nggak rohani banyak juga, saya tahu lah. Tapi saya belajar dari dia ketenangannya. Dan dia katakan cuma begini kok. Ya, kalau mau pulang hari ini ya pulang, minggu depan pulang, tahun depan pulang, 5 tahun lagi pulang. Pulang kapan saja kan? Ya saya bilang kamu ngomong begitu, yang sulit suamimu lagi. Saya bilang kan, saya cukup panik kan. Tapi dari situ saya belajar ketenangannya.
tenangnya inside. Makanya Kristen harus dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Udah capek lah agamawi yang gak jelas, yang kayaknya ngomong kudus tapi kemudian ya bisnis curang, hidup berantakan. Nah, Sabat itu tarik kembali ke dalam. Ya, masih curiga kayaknya dari pandangannya ke saya kayaknya nih Pak Pendeta. Ini saya diamati Pak Pastor Purwa loh. Jadi kalau ya oke. Nah, saya kembali kepada apa yang coba kita baca satu narasi. Yuk kita baca di Kejadian 13. Let's see. Kejadian pasal 13. Atau sebelumnya ke Pengkhotbah 9 ayat 11 dulu yuk. Bro Richard boleh ya. Pengkhotbah 9 ayat 11 ya. Saya tadi sudah bilang saya nggak kasih PPT karena kadang-kala tiba-tiba ya itu. Ada beberapa hal yang bisa berubah. Tapi coba kita ke Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Saudara tahu penulis orang ini hebat namanya Salomo. Kitab Amsal adalah kitab hikmat Raja Muda. Kidung Agung. Kidung Agung itu hikmat Raja Muda. Amsal adalah kematangan seorang raja. Tapi maafkan saya, Pengkhotbah adalah kebodohan raja tua. Nggak enak ya, karena salah keputusan dia. Saya ulangi ya, Kidung Agung adalah hikmat Raja Muda. Wah, hikmatnya hebat. Amsal adalah kematangan seorang raja. Makanya kalau anak-anak muda mau punya karakter raja, cara berpikir raja, hafalin Amsal. Saya sampai hari ini masih tetap menghafal Alkitab. Sampai hari ini. Sebelum tidur saya selalu ngomong firman. Selalu. Tiba-tiba udah tenggelam aja dalam firman. Ya. Nah, Pengkhotbah itu adalah kebodohan raja tua karena dia salah keputusan. Makanya banyak kata sia-sia yang di bawah matahari. Ya kan? Yang di bawah matahari semua sia-sia. Jadi yang enggak sia-sia yang di atas matahari. Berarti kekekalan itu. Ya. Nah, ayat 11 berkata begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk apa? Yang cepat. Ya, ada yang penggemar F1 cepat-cepat kalau strategi salah, nabrak Pak. Ya. Makanya F1 itu keren, itu olahraga teamwork, dilarang sendirian. Ya, siapa yuk? Lewis siapa? Hamilton bisa juara beberapa kali karena timnya kuat Pak. Terutama yang di pit stop. Sudah perhatikan yang di pit stop. Itu kalau ngasih bahan bakar terlalu lama ketinggalan. Itu teamwork itu. Memang betul itu yang Salomo katakan. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Pernah lihat ada orang master, doktor, tapi menghidupi diri sendiri nggak bisa. Karena narkoba, karena karakter hancur. Oh iya. Banyak orang begitu tuh, gelarnya tinggi-tinggi, tapi nggak bisa mengelola uang. Nggak bisa mengelola hidup. Saya ketemu banyak orang yang begitu. Aduh, kasihan juga sih. Makanya saya percaya Pak, saya percaya Ibu. Orang bodoh yang rajin itu bisa kalahkan 100% orang pinter yang malas. Saya yakin Pak, saya yakin itu. Karena ini soal karakter kan Bapak Ibu ya. Nah, Alkitab berkata begini untuk berikutnya. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sayang kata yang dipakai nasib ya. Padahal itu kan ini adalah kesempatan, chance. Ya, bahasa aslinya waktu itu at itu momen. Nah, kata kesempatan, ya everybody katakan kesempatan Bapak Ibu. Boleh katakan kesempatan? Kesempatan itu bahasa Ibraninya memakai kata karah. Ya, karah. Sudah tahu karah? Karah itu begini. Bisa ada di waktu yang pas, ketemu orang yang pas, melakukan yang pas, perkataannya pas, strateginya pas, hasilnya pas. Tuhan dimuliakan. Saya ulangi ya. Orang yang hidup dalam karah itu, tapi kan selalu harus ada dalam waktu Tuhan. Lah waktu Tuhan itu kapan? Bukan waktu lagi nyanyi. Waktu Tuhan adalah waktu kita dengar firman dan kita lakukan. Nah, itu kairos. Masih ingat peristiwa Kana nggak Bapak Ibu ya? First miracle kan? Oh ya. Jadi air diubah jadi anggur. Kan Tuhan ngomong begini, Ibu mau apa sama Maria? Waktuku belum tiba. Bukan Tuhan nggak punya waktu Pak. Tuhan lagi memang pegang semuanya. Jadi kemudian Maria, saya suka Maria. Kan mungkin sudah biasa interaksi dengan anaknya. Dia tahu ini Tuhan. Dia bilang sama para pelayan, apa yang dia katakan, lakukan saja.
Ya kan? Apa yang Yesus firmankan, kerjakan saja. Jadi begini, begitu Yesus berkata, siapkan itu bejana kosong, taruh air, kemudian kasih ke pemimpin pesta. Waduh Pak, itu enggak gampang Pak. Iya, sudah malu begitu kalau ini pemimpin pesta kemudian minum nggak jadi apa-apa, dipecat mereka. Tapi itu ketaatan. Memang ketaatan itu total, ketaatan itu segera, ketaatan itu sukacita. Separuh ketaatan itu pemberontakan penuh. Ada orang ini taat kebaktian sama duit nggak taat. Daerah tidak taat itu dipakai setan untuk menghancurkan semua daerah hidup kita. Makanya taat itu total, tidak boleh separuh-separuh. Saya belajar puluhan tahun Pak sebagai pendeta. Ini yang nggak gampang. Makanya kalau orang tanya begini, Pak, yang sulit di pelayanan khotbah apa? Yang sulit menurut saya, adalah saya melakukan yang saya khotbahkan dan saya mengkhotbahkan yang saya lakukan. Oh, itu sulit, asli sulit. Nah, sulitnya kalau terjadi apa? Godaan uang, godaan kenyamanan. Ya, beberapa kali mau mati Pak saya di pelayanan. Saya pernah khotbah di sebuah masa puluhan orang Pak. Batu berterbangan. Makanya betul kan, saya ketemu Pak Kris Manusama, Rubin dia bilang. Orang Ambon kamu lihat ya, orang Ambon kan. Ambon kalau nyanyi kan pas di bawahnya malaikat. Malaikat orang Ambon Pak. Oh iyalah, orang Ambon kalau nyanyi saya kalau ke Ambon Pak. Wih, Nem, Ambon. Dia Ambon kan, Nyong Ambon juga. Ya, coba bagi suara langsung 1, 2, 3, 4. Ya, kan ada beberapa orang jangankan nyanyi, tepuk tangan saja fales. Ada Bapak Ibu ya. Ya cuman kalau ngitung duit jago ya, itu panggilannya lain. Memang callingnya saya tahu ada beberapa saudara yang kalau tepuk tangan saja fales. Tapi kalau cari duit jago lah, itu callingnya lain lah. Ya Pak Purwa kayaknya saya nggak tahu. Tapi suaranya tadi sih kita deketan nggak fales lah Pak ya. Ya. Saya ya lumayan lah Pak. Saya lumayan nggak fales. Bangunkan saya tidur gampang. Suruh orang fales nyanyi, saya pasti bangun, Bapak Ibu percayalah ya. Oke, nah kembali, Bapak Ibu, ya saya bukan tipikal orang yang mengukur hadirat Tuhan dari apa nangis atau oke lah itu manifestasi saja terserah lah. Sudah jangan ribut yang begini ya, udah. Mau orang nangis, mau orang apa itu kan manifestasi, ada itu. Tapi yang penting berubah enggak. Jangan nangis tapi enggak berubah. Mending berubah walaupun enggak nangis. Yang paling sulit kan sudah nangis tidak berubah. Itu kan nipu Tuhan dan nipu pendeta kan. Ada pendeta yang seneng lagi kalau lagi dengar khotbah orangnya nangis, dipikir khotbahnya sukses. Padahal nangis, ternyata ada teman saya, ada ibu, teman saya kan berewokan, jenggotan Pak. Ya ampun, begitu ibu nangis didatangi ibu, kenapa ibu nangis? Dirasa sukses khotbahnya. Iya, 3 bulan yang lalu kambingku jenggotan Pak, ketabrak mobil, itu di desa Pak. Sejak tahu itu teman saya berubah cara konsep. Nah, Bapak Ibu begini, waktu mereka nyanyi, ya ampun. Sudah tahu gak? Iyalah, wong ketusuk-tusuk peso waktu kerusuhan Ambon. Sudah mau mati dikepung masa, tiba-tiba ada yang bawa lari. Siapa yang bawa lari gak tahu. Loh, orang kalau ngalami memang lain Bapak Ibu. Makanya jangan cepat cari jalan gampangan di masalah. Tolong jangan sia-siakan masalah. Kenal Tuhan di tengah masalah. Nah, kita begitu ada masalah berpikir siapa yang bisa nolong aku, utang siapa. Jangan. Jangan sia-siakan masalah. Platform paling bagus praktek iman itu masalah. Sorry ya, di tempat begini sudah nggak bisa praktek iman. Apanya? Semua sudah oke kok. Orang berkata di kebaktian ada hadirat Tuhan. Oh iyalah saya tahu. Kadang-kala mungkin karena musik bagus, manajemen bagus. Orang nggak rasakan hadirat Tuhan tapi oke juga. Ya, ikan sahabat lagi membongkar yang di dalam Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Kita ini kan memang sedang dibawa pada perlombaan maraton, bukan lari cepat ini. Jadi saudara mesti ya itu punya hal-hal yang kembali kepada apa yang Tuhan mau. Nah, oke. Jadi kata waktu Ibraninya artinya momen. Ya, kemudian kata kesempatan karah artinya begini. Kita selalu ada dalam waktu Tuhan. Masih ingat enggak Kejadian 24? Masih ingat?
Kejadian 24. Ya. Ini Kristen semua kan Bapak Ibu ya. Kejadian 24. Ya kalau di googling langsung ketemu lah. Sudah buka langsung ketemu. Kan ya itu. Ya. Abraham itu kan kaya raya. Kaya raya. Konglomerat. Ya, tadinya dia dari imperium besar namanya Sinear. Dari Sinear lahir Babilonia. Media Persia yang sekarang ribut terus ini. Persia, Iran kan. Itu kan imperium besar semua Pak itu. Nah, Abraham itu kan begini. Dapat anak satu, anaknya ini anak perjanjian. Namanya Ishak kan. Arti nama Ishak? Tertawa. Ibu belajar ya banyak ya, tertawa ya. Betul tertawa. Kenapa tertawa? Karena tidak mungkin tapi mungkin. Iyalah, Abraham punya maitua, istri 90, Abraham 100 punya anak. Gak masuk akal kan Pak? Itu dokter kandungan sudah gak jelas tuh teorinya kalau begitu. Makanya kalau saudara lihat nenek-nenek hamil, tolong jangan dihakimi. Hanya kebangetan yang menghamili gitu aja kan Bapak Ibu ya. Tapi kan ini nenek, Pak bayangin Pak. Jadi makanya Ishak tertawa karena nggak mungkin kan. Nah begini masalah dari Ishak. Kaya tapi belum ada pasangan. Saudara tahu penolong itu penting. Katakan penolong itu penting. Saya yakin Pak Purwa bisa begini karena ada ibu. Saya yakin ibu begini karena ada bapak. Nah iya dong, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Saya bisa begini karena ada istri saya. Tunjukkan istri saudara pada saya akan tahu rohani saudara seperti apa. Sebab istri adalah gambaran wajah dari suaminya. Suami menggambarkan siapa Kristus dalam hidupnya. Oh iyalah. Saya makanya sering ngomong sama teman-teman, udah jangan teori, jangan banyak khotbah. Coba kenalin istrimu ke saya tahu siapa dirimu. Oh iyalah Bapak Ibu. Makanya penolong penting. Nah saking pentingnya Bapak Ibu. Abraham sampai mengutus senior dia punya asisten. Namanya Eliezer. Sudah tahu enggak? Eliezer suruh pergi ke rumahnya dia. Ke daerahnya dia. Terus begini. Eliezer suruh sumpah. Pokoknya kalau dia enggak mau ikut jangan coba-coba Ishak bawa ke sana. Karena perjanjian saya harus pergi ke tanah Kanaan. Itu Tuhan punya covenant. Bapak Ibu tahu saking seriusnya. Eliezer suruh sumpah, sumpahnya gimana? Dua tangannya suruh ada di pahanya Abraham. Itu sakral, Pak. Karena dekat sumber benih, Pak. Buat orang Yahudi, orang pegang paha, apalagi ini raja yang dipegang. Gak main-main. Karena itu ada sumber benih di situ. Bayangkan itu. Ya, sumpah Bapak Ibu, pergi. Begitu pergi bingung dia. Nah, saya mau baca ayat yang ke-12 dari Kejadian 24. Saya mau baca ayat ini, karena ini penting banget. Ini sudah kita baca ya. Thank you, Bro Richard. Nanti saya akan masuk ke keputusan ini memang penting. Ya, makanya Bapak Ibu, kenapa kita harus selalu ada dalam sistemnya Tuhan? Sabat itu sistem ilahi, ketenangan, keteraturan. Melawan sistem dunia yang rakus, tergesa-gesa, ya udah kita aja melawan itu. Jadi ini bentuk perlawanan sebetulnya, bukan hanya duduk diam tenang saja. Lalu berkatalah iya Eliezer, Tuhan Allah Tuanku siapa Bapak Ibu? Abraham. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Jadi kalau ini saya pakai bahasa sederhana. Dia pinjam imannya Abraham, bayangkan. Tuhan Allahnya Abraham, tunjukkan kasih setia. Baru kemudian dia selesai bicara begini, tiba-tiba mendadak sontak ujuk-ujuk muncul Ribkah. Yang lagi bawa kendi mau timba air. Saudara tahu enggak? Ribkah. Ini Eliezer bawa puluhan unta, bawa beberapa staf. Unta itu menurut saya, sekali minum itu minimal 30 liter. Makanya unta Pak, kalau sekali minum bisa sebulan nggak usah minum. Kantong airnya banyak. Makanya kalau terjadi perang di padang gurun, salah satu binatang yang diburu dibunuh, unta. Cuman untuk diambil kantong airnya. Supaya ada persediaan minum. Bayangkan 30 liter Pak. Nimba sumur-sumurnya dalam.
Itu kalau 10 unta saja berarti 300 liter. Itu fitness mendadak itu Ribkah, Bapak Ibu. Asli. Tapi kan betul, orang nikah bukan karena apa? Karena karakter. Nah, itu kalau dari Tuhan lah. Sorry, uang bisa dicari lah. Kalau karakter berantakan, bocor semua sisi. Ini kara, Bapak Ibu. Dan itu hanya ada di sistem sabar. Ya. Nah, sekarang saya mau tetap kepada konteks narasinya Abraham. Satu kali Abraham itu kan namanya Abram waktu itu, Bapak yang tinggi. Kemudian nanti diubah menjadi Abraham, Bapak semua orang percaya. Tadinya Bapak yang tinggi. Ya mungkin merasa tinggi atau apa, dia keturunan raja, akhirnya diubah dalam perjalanan menjadi Bapak orang percaya. Nah, Abram bawa keponakannya, namanya siapa Bapak Ibu? Lot. Nah, kita eksegesis sebentar ya di Kejadian pasal 13. Saya mau dari ayat-ayat ini, nanti saya akan tutup dengan beberapa hal tentang bagaimana supaya kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Ya, setuju atau tidak, saya bukan motivator, tapi ini yang harus saya katakan secara motivasi. Keadaan Bapak Ibu hari ini kan hasil keputusan kemarin. Tapi keadaan Bapak Ibu ke depan nanti, ya tergantung dari keputusan mulai hari ini. Saya makanya dalam hidup belajar untuk tidak sembarangan dalam keputusan. Ada beberapa pendeta teman saya, aduh, salah keputusan, Pak. Ya, bahasa penyesalannya apa? Penyesalannya seandainya. Saya masih ingat teman saya khotbah, saya menangis loh. Saya tetap membangun begini Bapak Ibu. Siapapun yang bicara saya dengerin, dan itu untuk saya. Ya, ada teman saya Pak Purwa, kalau kita lagi sharing firman Pak, tiba-tiba bisa nangis di meja makan. Nangis. Sampai saya jujur, saya iri. Saya bilang, iri sebenarnya kan salah Pak, tapi kan pendeta iri kudus Pak ya, enggak apa-apa ya. Nah, kan kita enggak boleh iri, tapi kan kalau iri mobil, iri rumah, salah. Saya irinya begini, Tuhan, aku dikasih hati seperti itu. Aku enggak mau hilang hati itu. Lagi makan ini, fine dining, makan, lagi ngobrol, begitu bicara misi, tiba-tiba nangis tanpa ada pujian penyembahan. Tanpa ada nyanyi dulu tadi. Nangis saja. Nangisnya genuine, gak dibikin-bikin. Saya lihatin dia bawa minyak angin, remason, enggak juga. Asli Pak. Sampai saya bilang sama Tuhan dalam hati, Tuhan, aku jangan sampai hilang hati seperti itu. Pendeta kalau sudah hilang hati seperti itu, arogan Pak, sombong Pak, rasa diri paling hebat Pak. Yang keluar apa kalau gak punya hati penuh dengan compassion dari Tuhan? Maaf, orang compassion bukan lemah, orang compassion bukan cengeng, orang compassion itu kuat, karena gak pernah berpikir buat dirinya. Itu orang kuat Bapak Ibu. Ya, makanya dihantam apapun tetap kokoh Bapak Ibu. Karena itu. Nah, saya akan beritahu buat Bapak Ibu semua, ternyata keputusan itu penting memang. Nah, kita tahu ceritanya. Abram kaya, Lot kaya, terjadi gembala-gembalanya ribut. Jadi keributan antar gembala sudah ada Pak. Ini rebutan lahan atau apa, jadi terjadi keributan. Abram bilang sama begini, Lot, kita kerabat. Kan kita kerabat ya. Dan saya berharap saya di sini juga dianggap kerabat ya. Tidak berharap warisan Bapak Ibu, percayalah ya. Cuman berkerabat dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu begini, dia bilang, Lot, sekarang gini deh Lot. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke depan, ya aku ke belakang. Oke, saya mau tanya, yang dapat visi awal untuk pergi ke tanah perjanjian siapa Bapak? Abraham. Iya betul kan? Yang dapat visi awal adalah Abraham. Lot itu diajak, tapi yang hebat dari orang besar. Hatinya besar. Selalu pilihan orang lain diutamakan. Dia belakangan. Ya sulitlah cari pemimpin begini sekarang. Sudah tahu lemah lembut? Lemah lembut itu begini. Rela mundur satu langkah, supaya orang lain maju dua langkah. Itu yang disebut dengan praos.
hatinya lebar. Abraham lakukan itu. Nah begini, coba kita lihat ke Kejadian pasal 13. Bro Richard boleh ke ayat 10 sampai 11. Saya lompat-lompat saja ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca keseluruhan. Sebelum saya lupa, arti nama Lot itu selubung penutup gelap. Lot punya arti nama adalah selubung. Ya, sorry ya, kalau hidup masih ada selubung ya sulit untuk punya ketajaman memutuskan. Gelap, kayak itu, kayak siapa? Hambanya Elisa siapa? Gehazi. Gehazi itu tahu artinya Bu, memandang di lembah yang dalam, makanya pendek. Makanya orang seperti itu lebih cinta dunia daripada prinsip. Ya, nah Lot itu gelap artinya, selubung, hidupnya penuh selubung. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa apa? Seluruh lembah Yordan, banyak apa Bapak Ibu? Airnya. Seperti taman Tuhan, seperti lo. Berarti kan bukan, seperti saja. Ya. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Boleh baca sama-sama jemaat One Christ Community ayat berikutnya 2-3. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan mereka apa? Berpisah. Bapak Ibu, prinsip yang pertama, kecepatan memilih tanpa pengertian yang kokoh dari firman, itu memang berbahaya. Dan jujur Bapak Ibu, godaan kita memang godaan di pandangan. Teman saya bilang begini, saya baru tahu loh Pak Rubin. Tahu kenapa? Ini ternyata keinginan mata itu mencapai puncaknya sekarang dengan alat yang ada di tangan saudara. Gambarnya, warnanya, saudara mau lihat apa saja sekarang bisa. Cuman hanya di genggaman saudara. Iyalah. Coba, saudara mau apa? Sementara saya khotbah begini, saudara bisa pergi ke kutub, saudara lihat. Sementara saudara lagi apa? Saudara bisa kemana saja, lihat fashion, makanan begitu luar biasa. Keinginan mata lagi diumbar begitu luar biasa. Nah Lot itu ternyata Bapak Ibu, betul kan? Dia itu memilih tanpa pengertian. Yang dia pilih cuman berdasarkan pandangannya saja. Nah, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semua. Pak Rubin kalau gitu begini, pilihan kita harusnya didasari apa? Ya pilihan kita harus didasari sebetulnya satu hal saja. Memang Tuhan mau atau kita yang ingin? Nah tandanya bahwa Tuhan mau adalah jelas. Kehendak Tuhan harus terjadi. Lewat apapun yang kita pilihkan. Jadi pilihan kita tergantung dari apa yang, kalau begini, dasarnya karena saya yang mau, ya kayaknya menyenangkan buat diri sendiri. Saya jujur Pak, saya itu dari dulu enggak kepengen sebetulnya untuk ada di pelayanan. Jadi pendeta enggak pengen banget, enggak pengen. Makanya kalau ada orang rebutan pelayanan, saya paling berkata kok di sistem otak saya enggak ada ya. Apa begitu. Bahkan Pak, saya kalau jadwal dibatalkan, enggak apa-apa banget, happy banget. Kan sebetulnya saya punya jadwal di tempat ini kapan begitu ya. Tiba-tiba Bro Richard bilang, Pak Rubin reschedule. Pas saya lihat, memang saya bisa, itu saya lagi ada di luar pulau kali waktu itu. Tapi ya itu sukacita, walaupun mungkin kita punya planning sudah agak lama apa begitu. Ya tapi sukacita saja, karena saya tahu begini, apapun yang saya putuskan kalau hanya untuk kepentingan saya paling nggak mau. Saya belajar Pak sampai hari ini. Belum sempurna, kadang-kadang masih suka salah juga, nabrak-nabrak. Tapi belajar untuk lakukan itu. Bahkan jadwal-jadwal di depan ini Bapak Ibu, saya selalu tumpang tangan sama istri saya. Ya doa, kita berkata begini, Tuhan batalkan semua apapun yang Tuhan tidak berkenan dengan segala cara. Pernah terjadi, sering banget, satu kali Pak, jujur, saya agak bercandanya sombong. Untuk pertama kali kira-kira ya 15 tahun yang lalu, saya diundang pelayanan ke Kanada, North America. Itu untuk pertama 15 tahun yang lalu, bayang, orang tinggal di Jogja tiba-tiba dapat undangan untuk ke Kanada. Vancouver lagi. Ya kan? Keren kan di sana. Ya, saya kemudian visa apply dapat, kemudian tiket kita sudah beli, udah di-issue, minggu depan tinggal berangkat. Itu tuh apa namanya Thanksgiving camp. Kayak Sukot begitu kan bulan Oktober di sana Pak. Orang makan kalkun, hari libur, kemudian kita retreat. Dan itu yang undang gereja cukup besar.
cukup besar. Saya lihat pendeta-pendeta yang datang, keren-keren semua. Saya itu cuma ngomong gini sama teman saya, Kanada loh ini. Katanya dapat visa Kanada, nggak segampang dapat visa US kan. Ya, saya cuma bercanda, ya ampun sama teman saya, teman deket kok. Tapi Bapak Ibu, tiba-tiba nggak tahu kenapa, ditegur Tuhan. Saya rasa kemudian kok nggak enak banget. 2 hari berikutnya saya panas dingin. Saya pikir kenapa ini? Tiap malam panas, kemudian kedinginan, sampai kemudian cek darah. Dokter bilang begini sama saya, Pak Rubin jangan coba-coba berangkat ke Kanada. Loh, kenapa? Bapak kena DBD. Demam berdarah. Jangan coba-coba ke sana, Pak. Bahaya, dingin Pak di sana. Ya, untuk DBD yang ahli itu adalah puskesmas di Indonesia. Dokternya jago-jago. Karena sudah biasa digigitin nyamuk, Pak. Jangan coba-coba Bapak ke sana, bisa lewat loh. Karena ada direktur ya DBD dibawa ke Singapura lewat ternyata Bapak Ibu. Ya kan, ya, DBD kan puskesmas paling jago di kita Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya telepon, marahlah sana. Kurang seminggu batal pelayanan. Marah. Dan saya tidak pernah begitu. Asli. Saya tidak pernah membatalkan apapun. Kalau dibatalin sering. Tapi membatalkan, saya coba untuk tidak lakukan itu. Mereka marah. Dokternya ngomong begini, saya tanggung jawab. Saya kasih report semua tes darahnya Pak Rubin. Kalau mereka tetap marah, kita tengking saja Pak Rubin supaya jadi kodok mereka. Coba bayangkan. Ini dokter pendeta Pak, jadi bercanda juga sama saya. Lah Pak Rubin sakit terus gimana? Pendeta juga sakit lah. Karena itu tanda bahwa manusia kan memang ada di kefanaan. Nggak berangkat. Ya akhirnya mereka mengerti. Tapi saya baru tahu muncul pembicara dalam, keren. Tolong hargai orang dalam. Kita pikir yang luar-luar yang keren-keren. Ya ampun, orang dalam lebih mengerti pertempuran di dalam. Loh, iyalah. Siapa tahu nanti di posisi ini muncul pembicara-pembicara yang luar biasa. Yang Tuhan pakai. Kok kayaknya nggak ada kerinduan melayani Tuhan kayaknya ya. Iyalah. Ya. Nah, kembali yuk. Keputusan yang cepat yang dasarnya hanya keinginan mata, keinginan diri sendiri yang bisa mengecek kita lagi. Saudara lihat saya kelihatannya rohani ya. Tapi kan bisa tahu motivasi saya adalah saya dan Tuhan. Saya tadi ke sini juga pikir, ke sini ngapain ya? Cari apa ya? Saya pelayanan untuk apa sih? Terus Pak, saya tanyakan terus, puluhan tahun pelayanan Pak. Aduh, saya tanyakan itu terus. Ngapain ya hidup ini? Semalam saya ketemu pengacara terkenal, pelayanan juga. Dia bilang begini, Pak Rubin makin tua itu makin berpikirnya, buat apa ya? Iyalah saya bilang, Bang, buat apa? Kalau Tuhan gak dimuliakan, buat apa? Iyalah. Beberapa orang yang kelihatannya harta banyak tiba-tiba meninggal juga. Bulan lalu 4 orang yang saya kenal pulang semua. Yang paling sedih 1 anak pemusik. Nem mungkin gak kenal tadi. Nem mana? Gak kenal kali. Ini pemusik lama. Zaman saya masih sama Tommy Widodo yang di NDC. Tahu Bapak Ibu, punya anak hanya 2, 1 cowok Pak. Suruh betulin listrik. Biasanya anak ini kalau disuruh papanya paling gak mau. Main game satu apa. Tiba-tiba mau saja. Lagi betulin, jangan coba-coba memang gak tahu listrik. Kesetrum, terlempar dari atas. Jatuh ke bawah. Terhantam apa. Mati di tempat. Papanya coba pegang. Gak kuat papanya, karena papanya kurus. Saya dengar ini, saya teriak loh Pak. I know him. Saya tahu dia cinta Tuhan, dia pelayanan. Dari kecil pelayanan, bayangkan. Kadang orang tanya begini, how come pastor? Ya saya nggak tahu, ada secret yang saya nggak ngerti Pak. Makanya kemudian saya sadar, yuk kembali merenung. Para bisnismen di sini, sorry ya, saya berharap di sini enggak. Kita kan paling banyak maunya, apalagi kalau sudah bicara tentang profit. Cuman pertanyaannya, Tuhan mau atau saya yang mau?
Dan yang tahu adalah saudara. Sekali lagi ya, saya di sini sudah tidak tahu motivasi saya. Dan saya berharap, di sini supaya dikenal, di sini supaya apa. Yang tahu kan saya, Bapak Ibu. Nah, mari belajar yuk. Kecepatan memutuskan tanpa pengertian dari firman. Makanya kata kuncinya apa? Perenungan. Katakan perenungan. Saudara, perenungan itu begini. Kita melihat firman, kita kerjakan di hidup kita. Itu perenungan. Bukan pinter ayat, ya ampun, bukan. Firman termanifestasi di tangan enggak? Firman termanifestasi di ucapan enggak? Firman termanifestasi di kehidupan enggak? Jadi perenungan itu kan hagah, higaion. Itu Yosua pasal pertama. Ya makanya saya suka kata di kitab Mazmur itu kata selah. Ternyata Pak, itu pilot-pilotnya Israel. Kenapa tembakannya jitu-jitu? Suka selah. Selah itu begini, merenung keterlibatan Tuhan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Makanya perenungan itu penting. Ambil waktu untuk merenung. Merenung keterlibatan. Makanya selah bisa jadi doa, tapi bukan doa yang liturgi, doa yang spontan. Saya makanya suka doa yang spontan. Doa yang lahir dari kedalaman, karena merenung keterlibatan Tuhan masa lalu. Saya nggak tahu saudara masa lalu ditolong Tuhan apa. Renungkan itu, keterlibatan Tuhan sekarang, keterlibatan Tuhan di masa depan. Jadi Tuhan itu terlibat dalam semua dimensi. Di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Makanya penebusan itu total. Masa lalu ditebus, masa sekarang ditebus, masa depan ditebus. Total, tidak separuh-separuh. Nah waktu kita merenung itu selah. Makanya kemudian lahir doa yang spontan. Yang tidak aduh, saya kalau lihat orang doa yang dibuat-buat paling geli, apalagi Tuhan mendengarnya ya. Pak, satu kali saya di Manado, Pak, lapangan bola KKR melulu, makanya Persema Manado jarang masuk divisi utama PSSI. Lah buat KKR melulu, Pak. Saya bilang kapan latihannya kalian? Jadi kita KKR, Pak, pulang. Ya ampun, panitia di Manado. Saudara sering ke Manado? Kalau makan, Pak, meja 10 meter. Dari Batman sampai Mickey Mouse ada di situ. Itu nasi penuh dengan kemuliaan, berasap kan, Pak. Waduh, kita lapar, Pak. Ya, saya beritahu kelemahan saya. Saya kalau lapar bodoh. Ya, Pak. Ya. Saya nggak tahu saudara, kalau lapar kasih sayang, pasti bodoh. Saudara, doa. Yang doa, Pak, orang Kristen lama. Itu doa keliling dunia. Doa makan hampir 10 menit. Itu kalau Michael Jordan bawa timnya juara NBA berkali-kali itu, ya. Saudara tahu? Wah, Bapa kami yang di surga. Kerajaanmu menyelinap di antara gugusan Andromedan dan Bima Sakti. Nun jauh di atas sana. Sambil deklamasi. Teman saya tendang, saya berkata, kalau Tuhan sejauh itu, 5 bangsa saja yang ketemu Tuhan. Karena punya pesawat olang-alik. Kita belum, Pak. Punya satu ditukar ketan sekian ton dulu ya. Saudara, kemudian tanya, siapa yang menciptakan sawah? Siapa yang mengizinkan ikan berkeriapan di air? Siapakah yang membentangkan gunung-gunung? Teman saya tendang saya dari belakang berkata, Tuhan pasti bangkit dari tatanya. Gua yang ciptakan, lu mau apa? Sudah tahu yang ciptakan Tuhan, tanya lagi. Muter-muter berkati janda-janda. Ada teman saya, Pak, senggol kepala saya. Kita kan dekat sekali. Bin, bapak gua duda, nggak didoain. Saya bilang, masih muda? Masih. Pak mamanya sudah menikah. Udahlah, coba doa untuk pasangan lagi. Lalu sudah meninggal. Sudah meninggal loh. Sudah mati. Masih muda. Muter-muter 10 menit. Kita nggak rohani semua, Pak. Mata terbuka semua. Ya, begitu amin, amin kita lain. Kan kalau amin, itu kita setuju. Amin! Kita marah. Langsung hampiri meja makan. Ilmu tata buka, etika hilang semua, Pak. Garpunya nyodok di hidung, minum udah nggak karu-karuan itu. Memang lapar itu bahaya. Tapi dari situ, saya lagi makan. Nah ini nggak enaknya. Aduh, udah lapar lagi makan. Orang berkata, Pak doanya panjang ya. Iya. Ya, tapi itu Pak. Istri ditinggal, tipu-tipu di bisnis. Saya bilang, tolong Bapak stop ya. Ini mengganggu rasa nikmat makanan dari Tuhan. Saya tidak mau dengar yang begini. Saya sudah tahu lah dari dalam. Tidak usah dia beritahu, saya sudah tahu. Ya, oke. Sekarang
Saya akan konklusi, Bapak Ibu. Waktu Lot memilih lembah Yordan, kelihatannya untuk Abraham gak ada yang baik. Ada dari saudara berkata, waduh Pak, ini sudah diambil ini sudah ambil ini. Sudah gimana Pak ini kita? Tenang. Ini prinsip ya, tolong dipatri di hati Bapak Ibu. Manusia selalu mengejar jawaban keinginan. Tapi Tuhan itu selalu datangnya lewat firman. Manusia itu sukanya mau hasil yang terbaik menurut dia. Tapi Tuhan selalu memberi kita jalan keluar lewat firman. Karena Tuhan itu lebih suka memproses kita daripada memberi jawaban yang gampangan. Udah, Tuhan itu sanggup mengubah apapun kok. Seperti membalik tangan. Tapi Tuhan sudah lebih suka proses, karena dalam proses itu kita dewasa. Lah makanya Bapak Ibu dalam proses pasti ada oposisi. Saudara jangan tolak oposisi. Karena oposisi itu selalu mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Saya bisa begini Pak, dibentuk. Saya lahir di keluarga yang bankrupt. Papa saya pengusaha. Saya kerja di pasar bertahun-tahun jadi kuli. Saya harus hidupin diri saya untuk saya kemudian kuliah. Saya pelayanan gak ada fasilitas apapun. Saya orang tanya, kamu dari mana? Dari jalanan, keluar masuk SMP, SMU, naik sepeda. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Saya merintis jemaat. Saya masih ingat di perintisan kedua. Ngeri. Itu setannya banyak daerah itu. Kita tiap malam tidur Pak, diganggu terus. Udah diganggu kuasa gelap, diganggu lingkungan Pak. Batu berterbangan, gelodak-gelodak, disengkan kita punya atap. Tikus, busuk, belatung, aduh, menghadapi begitu. Ya tapi Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang sekarang saya jaga, bukan yang begituan lagi. Yang saya jaga adalah hati saya masih melekat ke Tuhan nggak? Kadang kita merasa punya pengalaman, bayangkan. Makanya pengalaman bisa jadi berhala. Tahu berhala? Berhala itu sistem nilai di cara berpikir di mana sesuatu sudah melebihi Tuhan. Berhala gak ada patungnya Pak. Berhala bisa jadi hobi, berhala bisa jadi barang. Tolong, mimbar ini bisa jadi berhala. Kalau orang mempertahankan mimbar sementara morat-marit moralitas. Ide kita bisa jadi berhala karena menganggap kita paling pintar, yang lain salah. Makanya paling ngeri adalah kesombongan yang tidak disadari. Tahu kesombongan yang tidak disadari. Cirinya adalah begini, gak suka dengerin orang. Opininya dianggap paling benar terus. Gak tahu Pak Purwa. Saya kadang-kadang kalau duduk Pak dengerin pembicaraan anak muda. Ya, tiba-tiba Pak, tiba-tiba di hati saya, udahlah tinggalin tempat ini, ngapain kamu dengerin bocah begini. Toh kamu punya pengalaman. Oh saya tengking Pak itu Pak. Saya lawan. Iya itu pikiran itu. Sombong kamu Robin. Teman saya saking banyaknya terbang, Pak. Malesnya begitu luar biasa. Sampai sering dipindah ke kelas bisnis. Bayangkan. Oh iya, saking itu direktur kalah sama dia, Pak. Terbangnya tiap bulan. Bisa puluhan kali kemana-mana. Sibuk pelayanan. Satu kali. Airline dia punya langganan. Full dengan penumpang. Tiba-tiba dia tetap ditaruh di ekonomi. Marah dia di situ. Marah, Pak. Pendeta marah. Mukanya muram, pramugarinya nggak diramain, dia kesel. Tiba-tiba, untung Tuhan baik. Tuhan itu tiba-tiba buat dia deg-degan jantungnya. Jangan main-main sama Tuhan sih, menurut saya. Jangan main-main. Jangan bercanda sama Tuhan. Saya ulangi, jangan bercanda sama Tuhan. Saudara boleh nyandain pendeta, saudara boleh nyandain, tapi please jangan bercanda sama Tuhan. Asli jangan bercanda sama Tuhan. Jantung tiba-tiba deg-degan Pak. Olahraga rutin, makan dijaga. Gak ada urusan sih soal begini. Deg-degan Pak. Tahu nggak di tengah deg-degan nangis. Cuman Tuhan dalam hati bicara begini. Bu Ayu, kamu itu siapa? Nangis di pesawat. Bukan di tempat kebaktian, di pesawat. Dia bilang sama saya, Rubin, sejak itu, saya tidak mau memutuskan apapun demi kepentingan diri sendiri. Saya mau bertempur untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri saya. Rencana Tuhan digenapi. Nah, kembali yuk. Waktu Lot memilih terbaik, pilihan untuk Abraham kelihatannya habis, hilang. Ada dari saudara berkata, Pak bisnis sulit sekarang, kayaknya sudah diambilin show apa-apa.
Gak usah takut. Tuhan selalu memulai dengan begini, firman-Nya kalau disampaikan. Kan Mazmur berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya kami, dan diluputkan kita dari lubang kubur. Disampaikannya firman-Nya, semua menjadi ada. Firman tak terbatas. Coba kita ayat terakhir ya, coba kita lihat. Ayat 14 boleh? Udah. Setelah Lot berpisah daripada Abram, garis bawah itu, berfirmanlah siapa? Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri kemana Bapak Ibu? Timur dan barat, utara dan selatan. Baca yuk sama-sama jemaat yang diberkati. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya dan seterusnya. Saudara, tolong kalau ada orang yang, ini dia, visi untuk kota tidak pernah mati, walaupun orangnya mati, itu Abram. Makanya saya harus katakan, muara gereja itu bukan organisasi. Muara gereja itu selalu kota dan bangsa. Kita disebut adalah bangsa yang kudus. Dan bangsa di sini tidak perlu geografi, tapi dasarnya covenant. Loh, tahu nggak? Indonesia itu sudah ada bangsa sebelum ada negara. Karena Indonesia itu adalah konsensus. Indonesia itu sudah ada bangsa sebelum ada negara karena konsensus. Nah, kembali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal yang ke 11 ayat 10, ya kalau mau ditampilkan boleh. Abram itu sudah ada di Kanaan, tapi dia tidak tahu kalau itu Kanaan. Saya ulangi ya, Abram itu sudah ada di Kanaan. Dalam perjalanan kan gak gampang, tapi dia tidak tahu kalau itu Kanaan, keluar masuk. Nah ini dia prinsipnya. Buat Abram pencapaian visi gak penting. Buat Abram yang penting kehendak Tuhan terjadi. Kadang-kala ada orang baru mencapai apa aja, posting, bangganya minta ampun. Saya suka ngomong sama teman saya pendeta, alah jemaat baru ribuan saja kamu posting. Udah gak penting begituan, ngapain lagi. Abram gak penting dengan pencapaian fisik. Yang Abram penting adalah kehendak Tuhan terjadi. Dia sudah ada di Kanaan, dia tidak tahu itu Kanaan. Yang penting kehendak. Makanya visi kota gak pernah mati. Karena dia nanti mengharapkan kota kudus yang turun dari Yerusalem ke bumi ini. Jadi orang itu kalau keputusannya bersama firman, lain sudut pandangnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu kaget atau enggak dengar ini. Dan memang visinya adalah visi sebuah kota, bangsa yang kudus. Nggak perlu geografi, nggak perlu. Yang penting dasarnya covenant. Makanya jangan dibatasi. Sorry ya, saya sedihnya begini. Ya, saya berharap di sini enggak. Gereja sekarang berpikir untuk punya pengaruh harus ada di tempat yang ramai. Sorry, sungai itu bukan sumber mata air. Sumber mata air itu kecil nggak kelihatan, tapi membual di sana. Cisadane yang gede, yang harusnya besar, itu bukan sumber mata air. Sumber mata airnya nggak tahu ada di mana. Ada di ketenangan, ada di kedalaman. Nggak perlu hal-hal yang apa untuk kita berpengaruh. Satu teman saya pengusaha di Makassar. Lulus SMA, gagal 10 kali bankrupt. Sekarang punya 18 supermarket, 3 hotel, 2 theme park. Cash flow puluhan miliar everyday. Tapi bukan itu isunya. Itu cuma sungai mengalir, Bapak. Bapak itu isunya tahu. Tiap bulan miliaran dia keluarkan buat misi. Ajak pendeta liburan ke Bali tiap tahun. Dari pedalaman yang tidak pernah naik pesawat. Bintang 4, dikasih uang saku. Dia turun. Ngobrol, kuatin mereka. Saya tanya ngapain? Saya tahu lah jawabannya sebagai pendeta. Jawabannya tahu nggak Bapak? Saya cuma mau buat mereka ketawa Pak. Walaupun hari kelima nangis lagi, masuk ke pedalaman lagi. Cuman efeknya karena suami istri Pak. Pulang beberapa hamil. Saudara biasa ke Bali ya, kadang-kala mungkin kita nggak menghargai. Naik pesawat saya lucu-lucu Pak. Hotel bintang 4, bintang 5 bayangkan. Itu semprotan air mandi. Tiba-tiba setelannya masih panas. Jadi mereka begitu kesemprot, kayak orang. Kasihan, kita ketawa. Jalan-jalan di Kuta, tutup-tutup mata karena lihat orang pakai bikini. Saya bilang, Pak Pendeta, tidak usah ditutup matanya. Nanti nabrak tiang listrik lebih parah lagi. Udah buka aja, yang penting ininya. Yang penting ininya kudus lah. Masa cuma begitu aja kita kayak apa begitu.
Di Bali dikutuk pakai celana rapi. Saya bilang, ngapain celana pendekan sandal jepit? Gak berdosa Pak. Udah, dosa sudah ditanggung oleh Tuhan. Ya, aliran itu kan Pak. Saya ketawa lihat mereka. Tapi sama lihat. Coba, teman saya tahu untuk apa. Ada yang sekarang berkata, Pak, waduh, sekarang kayaknya tertutup. Gak ada yang tertutup. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tahu salah satu nama Yesus? He is the key of David. Katakan kunci. Katakan kunci. Sudah saya beritahu, kunci itu minoritas, tapi akses. Ya, nggak tahu kalau saya tanya ini, di rumah saudara lebih banyak kunci atau piring? Kunci tidak perlu banyak. Kunci tidak harus bentuk fisik. Sekarang udah finger print atau mata. Nama Yesus, the key of life, the key of David. Semua boleh tertutup, yang penting yang pegang kuncinya siapa. Semua bisa dibuka, tapi begitu ditutup, nangis darah. Putuskan apapun sesuai firman. Tidak usah takut. Ya, I can go on and on, tapi melihat wajah saudara sudah berkata, udah selesai Pak Pendeta. Jadi, yuk, konklusinya ya, jangan putuskan apapun hanya untuk kepentingan sendiri, terburu-buru, tenang. Sekali lagi ya, sabat bukan soal diam fisik, sabat bentuk perlawanan. Karena kita menghadapi semua kekacauan yang di luar sana, kita tetap tenang di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan meski jalan